Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kembali kita melanjutkan menjawab pertanyaan yang ada di DM. Pertanyaan berikutnya yaitu dari Maris Kafr. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya apakah boleh berwudu membaca Iqra, ya, untuk membaca Iqra. Mohon penjelasannya. Disyariatkan berwudu ketika kita hendak berzikir kepada Allah. Ya, ketika kita membaca Al-Quran sangat disyariatkan berwudu. Ketika kita mau berzikir kepada Allah sangat disyariatkan berwudu. Bahkan saat kita hendak menjawab salam pun dianjurkan kita berwudu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Rasulullah SAW ada yang mengucapkan salam kepada beliau. Kemudian beliau menjawab salamnya. Kemudian ada orang yang mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau segera menuju dinding, kemudian bertayamum. Kemudian Rasulullah bersabda, "Ini karihtu an adzkurallah ala ghairi tuhrin." Aku tidak suka berzikir kepada Allah dalam keadaan aku tidak di atas kesucian. Sekarang Iqra adalah merupakan pembelajaran bagaimana cara membaca bahasa Arab, yang tentunya sebagai jalan untuk membaca Al-Quranul Karim. Ya. Maka ini kebaikan, walaupun itu tidak termasuk zikir dalam artian tidak termasuk membaca Al-Quran. Ya. Maka dari itu membaca Iqra, kalaupun tidak berwudu tidak apa-apa. Tapi kalau dia mau berwudu itu bagus. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Wala yuhafidhu 'alal wudu illal mu'min." Tidak ada yang menjaga wudu kecuali seorang mukmin. Demikian. Pertanyaan kedua dari Ummu Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah nasihat bagi ana ketika sahabat yang ana cintai karena Allah perlahan meninggalkan ana, Ustadz? Penting kita untuk introspeksi diri. Kalau kita memang benar-benar mencintai dia karena Allah, walaupun dia meninggalkan kita, kita tetap berusaha mencintai dia. Karena kata para ulama, tanda cinta karena Allah itu, jika sahabat yang kita cintai karena Allah itu bersikap yang tidak enak di hati kita, kita tetap tidak berkurang cinta kita kepada dia karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang kedua, kita berusaha untuk introspeksi diri. Mungkin bisa jadi akibat daripada kurang bagusnya akhlak kita, atau ada ucapan kita yang tidak baik. Ya. Yang ketiga, kita berusaha untuk husnudzon kepada dia. Tidak apa-apa kita bertanya, dengan mengatakan, "Maaf kalau saya ada kesalahan. Ya, mungkin kamu melihat di diri saya ada kesalahan." Ya. Nah, tentu kita berusaha. Coba kita minta nasihat kepada dia dan kita berusaha untuk mau menerima nasihat. Nah, mudah-mudahan dengan cara seperti itu kita bisa hubungan dengan teman itu kita pertahankan. Dan tidak lupa juga kita untuk saling memberi hadiah. Kita kirimkan hadiah kepada dia, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW sabda, "Tahadau tahabu." Pertanyaan berikutnya dari Wibi. Apakah kita tetap boleh melaksanakan sholat di rumah ketika hujan, walaupun lafaz adzan hayya 'alas sholah tidak diganti menjadi shollu fi buyutikum? Dan walaupun kita memiliki payung. Para ulama semua mengatakan bahwa hujan termasuk udzur untuk kita boleh tidak sholat berjamaah ke masjid. Namun apa batasan hujan yang merupakan udzur? Sebagian ulama mengatakan yaitu yang membuat kita sulit. Sebagian mengatakan yang membuat kita menutupi kepala kita. Ya, karena
ya hujannya deras. Adapun hujan rintik-rintik maka itu bukan uzur. Tapi kalau hujannya deras itu juga membuat kita masyaqqah, ada kesulitan, maka kaidah mengatakan al-masyaqqah tajlibut taisir. Sesuatu yang menyulitkan maka mendatangkan kemudahan. Iya. Adapun masalah muadzin tidak mengucapkan sallu fi rihal atau fi buyutikum, maka bisa jadi muadzinnya karena tidak tahu ya tentang sunnah untuk ketika hujan mengucapkan sallu fi buyutikum atau ya la sallu fi rihal. Ya demikian. Wallahu a'lam. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.